Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam 2 angkatan 2018. Dalam video saya ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah hadis-hadis akidah. Yang pertama yaitu tentang syirik, yang kedua tentang takdir, dan yang terakhir tentang dosa-dosa besar. Materi pertama yaitu tentang syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah, syirik adalah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Contohnya berdoa, bernazar, menyembah, berkurban, dan lain sebagainya kepada selain Allah. Jadi barang siapa yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya, berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan ibadah kepada yang tidak berhak diberikan. Dan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa la yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syaraka la dzulmun adim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar." Kenapa syirik disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Karena syirik adalah perbuatan menyamakan makhluk kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Syirik terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu syirik besar, dan yang kedua syirik kecil. Syirik besar adalah mengalihkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Misalnya berkurban. Berkurban asalnya adalah ibadah kepada Allah, tetapi ini dialihkan kepada selain Allah, misalnya kepada kuburan, pohon-pohon keramat, dan berhala-berhala yang dianggap mempunyai kekuatan. Dan itu adalah termasuk syirik besar. Konsekuensi dari syirik besar, pelakunya akan dikeluarkan dari Islam, dan jikalau dia mati, dia akan kekal di neraka, dan amalan-amalannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dikhawatirkan akan menghantarkan si pelaku kepada syirik besar. Syirik kecil tidak akan mengeluarkan pelaku dari Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan bisa menghantarkan si pelaku menuju kepada syirik besar. Contohnya seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dijauhkan dari bahaya perbuatan syirik. Untuk materi yang kedua yaitu takdir. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya sebelum diciptakan. Contohnya seperti jodoh, rezeki, miskin dan kaya, kematian, dan lain sebagainya. Iman kepada takdir adalah rukun iman yang ke-6. Jadi barang siapa yang mengingkari rukun iman yang ke-6 ini, maka beliau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada musibah yang menimpa di bumi dan tiada pula yang menimpa dirimu sendiri, melainkan semua itu telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya.
dan sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Takdir terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram. Mubram berasal dari bahasa Arab yang artinya sudah pasti tidak dapat dielakkan. Takdir mubram artinya suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dan pasti terjadi kepada setiap diri manusia dan tidak ada campur tangan oleh manusia. Contohnya seperti umur, kematian, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Mu'allaq juga berasal dari bahasa Arab yang artinya masih digantungkan atau ditunda. Takdir mu'allaq adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah dengan cara berusaha, berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti orang yang miskin ingin menjadi kaya, maka dia harus berusaha dan berikhtiar agar permintaannya itu terwujud. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang dosa besar. Dosa besar atau kabair adalah sebuah larangan Allah dan Rasulnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Astor dan para salafis solih. Dosa besar terbagi menjadi 4 yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Anasi radhiyallahu anhu qala su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabairi qala syaraku billah wa anku walidain wa qatlu nafsin wa shahadatu zuri, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa besar. Beliau menjawab, syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa manusia, dan bersaksi palsu. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama yaitu tentang syirik. Syirik artinya menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Maka barang siapa ada orang yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan kekal di neraka. Dan ini termasuk perbuatan kezaliman yang paling besar. Yang kedua yaitu tentang durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh anak untuk berbakti kepada orang tua, kepada ibunya yang telah mengandung, kepada bapaknya yang telah mengais rizki. Jadi barang siapa ada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia diharamkan masuk surga walaupun dia rajin beribadah. Yang ketiga yaitu tentang membunuh jiwa manusia. Membunuh jiwa manusia maksudnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan, tidak ada hak dan dengan sengaja. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan akan kekal di neraka. Yang terakhir yaitu tentang bersaksi palsu. Bersaksi palsu artinya berdusta. Berdusta saat dia diminta untuk menjadi saksi pada pengadilan yang ia ketahui, tapi dia tidak melakukan apa yang harus dilakukannya, yaitu berdusta. Jadi ancaman untuk orang-orang yang berdusta adalah sangat pedih. Jadi kita disuruh untuk menjauhi perbuatan ini. Jadi mungkin hanya itu penjelasan saya dari 3 materi ini. Jika ada salah kata, saya memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada teman-teman semua yang melihat video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.